Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan pada subuh yang indah ini baru saja Allah memberikan kita salah satu nikmat terbesarnya berupa taufik dan inayah, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan di rumah Allah. Kemudian sama-sama kita menikmati nasihat-nasihat agama yang bisa kemudian menjadi inspirasi kita untuk berburu bekal pulang kampung ke akhirat nanti. Maka mudah-mudahan senantiasa kita meminta kepada Allah nikmat yang besar yang seperti ini untuk terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Yang kami hormati, kami muliakan Abu Imam Syekh, Bapak Ketua BKM beserta seluruh pengurus masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitus Salihin. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh guru-guru kami, para alim ulama, para asatiz dan orang tua kami semuanya, juga seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir pada subuh yang indah ini. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada kafilah-kafilah ya. Alhamdulillah, tandanya di Banda Aceh sudah banyak kafilah-kafilah kebaikan ya. Meskipun subuh ini dikarenakan satu dan lain hal tadi disampaikan oleh orang tua saya sehingga tidak bisa bergabung, tapi mudah-mudahan ke depan bisa bergabung dan dicari cara untuk bisa bergabung ya, meskipun harus sedikit mengalah, karena persatuan itu tidak ada istilahnya kalah ya. Mari kita memberikan inspirasi kepada siapapun bahwa kita yang sudah di masjid ini menjadi pelopor persatuan ya. Nah, kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada subuh yang berbahagia ini kami mengajak kita semua untuk menyelami dan mendengar sedikit nasihat sederhana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani. Mari kita simak nasihat beliau yang mudah-mudahan bisa menjadi pegangan hidup kita sehingga kita sampai kepada Allah. Beliau menyebutkan di halaman 23, ya ghulam la tashku minal khaliqi ilal khalqi balisku ilaihi huwa alladhi yuqaddir wa amma ghairuhu fala min kunuzil bir kitmanus sirri wal masaibi wal amradi was sadaqati tasaddaq biyaminika wajtahid alla ta'lam bihi shimaluka. Ya ghulam, ya ghulam itu sebuah panggilan seorang guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya. Ya ghulam, nyo bahasa katanya nak, nak. Tapi bek bengai tu tubuh-tubuh kayak hei nak, dia kata Tuhan. Nak itu istilah, bisa dalam keilmuan, bisa dalam keluarga ya. Itu istilah yang mulia, istilah cinta. Ya ghulam,
Dan Rasulullah juga sering menggunakan kata-kata ya gulam ketika memanggil para sahabatnya. Di antaranya misalnya ketika Rasulullah memanggil Abdullah ibnu Abbas ketika suatu hari mengajarkan tauhid. Ya gulam inni uallimuka kalimat. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menghadirkan kedekatan beliau dengan kita, untuk menghadirkan cinta dan kasih sayang, beliau panggil dengan istilah ya gulam. Ya gulam, nak la tashku minal khaliqi ilal khalqi. Jangan engkau mengadu, jangan engkau mengadu minal khaliq, apa yang engkau dapatkan dari sang pencipta, yaitu Allah, ilal khalqi, jangan engkau mengadu itu kepada makhluk. Jangan engkau mengadu apa yang engkau dapatkan dari takdir Allah, apakah itu baik secara zahir, sekilas pandang, atau itu buruk. Jangan engkau mengadu itu kepada makhluk, ya. Yang seharusnya kebalikannya. Apa yang terjadi masalah kita dengan makhluk, kita adukan kepada Allah, ya, kepada Khaliq. Itu yang seharusnya. Tapi yang kita lakukan hari ini sebaliknya, ya, dengan alasan curhat, curahan hati, ya. Kemudian pakai embel-embel bela-bela loh. Tanya memang harus tak curhat, tanya harus tak ngak gelah, bek metun lah mati. Ya, harus tak pleh mandu, harus tak pegah ba urang supaya gelah. Itu bahasa indahnya, sehingga dibuatlah curhat-curhat, ya, baik secara terbuka sampai buat acara-acara saling curhat, atau secara online, ya, di Facebook, di media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok dan berbagai macam media sosial, semuanya curhat, menyampaikan curahan hatinya. Tapi tanpa dia sadari, dia telah mengeluhkan Allah ke makhluk. Dia telah menyampaikan keluhannya kepada Allah. Dia telah menyampaikannya keluhannya dengan Allah kepada makhluk. Dia menyampaikan masalahnya dengan Allah, dia sampaikan, hai teli, kepada siapa dia sampaikan? Kepada makhluk. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Ada kedanya lagi ancin. Kadang tak ada leh subuh, leh ceramah tak ada, bak kedai kopi nyan pun dah buka. Ban tadi bak kedai kopi nyai long sang lain tak nasib kali yo. Lain tak keadaannya kamu di. Jan keadaannya Allah yang atur mandu badai. Itu merupakan perjalanan takdir Allah. Tapi sayangnya kita mengeluhkan takdir Allah itu ke makhluk. La yanfa' wa la yadur. Yang makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, medra yang diuruh. Maka seharusnya sebaliknya. Ini fenomena hari ini merebak. Bahkan dalam ceramah lagi hancit ledum. Oleh karena itu pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bal isku ilaihi huwa alladhi yuqaddir, tetapi seharusnya mengadulah engkau kepada Allah. Ilaih huwa alladhi yuqaddir, karena Allah yang mengatur urusanmu itu. Karena Allah yang menakdirkan setiap proses perjalanan hidupmu.
Kadang-kadang terasa enak, kadang-kadang terasa tidak enak. Kadang-kadang terasa ringan, kadang-kadang terasa berat. Kadang-kadang terasa menyenangkan, kadang-kadang kurang menyenangkan. Itu semua takdir Allah. Itu semua Allah yang mengatur. Kenapa kita harus mengeluhkan aturan Allah yang sudah diatur kepada makhluk? Balisku ilaihi, tetapi keluhkanlah langsung kepada Allah. Bahkan seharusnya permasalahan kita dengan makhluk inilah yang kita sampaikan kepada Allah. Baik sebalik ji. Wa amma ghairuhu fala. Adapun selain Allah jangan. Untuk apa kita sampaikan kepada makhluk? Medroi. Dak idinga pis me hana mangan. Alah bah dadinga. Maka kita lihat sunnah para rasul. Nabi Yusuf alaihi salam. Ilaika ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yusuf alaihi salam menghadapi persoalan yang serius. Dari kecil dibuang ke sumur tua di hutan, kemudian dikutip sama orang, dijadikan budak, diperjualbelikan, kemudian dibeli keluarga istana, sampai ke istana, difitnah, dituduh berbuat serong, kemudian dipenjara, pun enggak lepas-lepas, dititip sama orang kawannya yang sudah luan lepas, itu disampaikan kepada raja, tidak dilepaskan, dua sampai belasan tahun dalam penjara, tapi tidak pernah mengeluh kepada makhluk. Kata Nabi Yusuf, ilai ashku basi wa huzni ila Allah. Aku mengadu masalahku dan segala kesedihan, kegelisahan, kegalauanku kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian memberikan contoh kepada kita dalam dakwah Rasulullah. Ketika pintu dakwah semua sudah tertutup, Mekah enggak boleh masuk lagi, dari Taif diusir, dilempar dengan batu, dengan sendal, dengan kayu, oleh orang gila, oleh anak-anak diusir. Rasulullah berada di tengah, ke Taif enggak bisa balik, ke Mekah enggak bisa, tertutup semua pintu dakwah. Nak mereka jegekeun bak sahabat, manusiawi lah. Hiban cara lain nyebut sibuk ke Allah mandu menyo meno berat tatal maka hangga buka bacut. Tapi tidak ada keluhan itu, kan makhluknya kan tempat mengeluh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kondisi seluruh pintu dakwah tertutup? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati ya Allah. Kepadamu aku mengadu dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku. Padahal kalih belah tun ka berdakwah habis-habisan. Tapi tetap mengeluh kepada Allah, hanya disampaikan kepada Allah dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku ya Allah. Wa qillati hilati, dan sedikitnya strategiku ya Allah. Strategi macam strategi kan. Tapi Rasulullah mengadu kepada Allah. Dan demikianlah sunnah para rasul. Apapun yang terjadi pada mereka, apapun yang mereka alami, manis, pahit, enak, tidak enak, semua hanya disampaikan kepada Allah. Padahal kalau kita mau banding-banding cobaan itu, tidak ada bandingan cobaan kita. Inna asyaddan nasa bala al-anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang paling berat cobaan Allah, yang paling berat masalah,
Hidup mereka itu paling berat cobaan, paling banyak persoalan. Itu para nabi, para rasul, tapi tidak pernah keluar dari mulut mereka mengeluh, curhat kepada makhluk, tidak ada. Padahal Rasulullah ada sahabatnya yang orang lain enggak tahulah kalau Rasulullah curhat sama Abu Bakar, sahabat paling setia, dijuluki As-Siddiq, enggak akan bocor. Kalau lagi nanya pasti bocor nanya. Tapi enggak juga dicurhat sama Abu Bakar. Enggak disampaikan kepada Abu Bakar, enggak disampaikan. Enggak mengeluh kepada Abu Bakar. Dan tidak pernah keluar kata-kata dari mulut mereka mengeluh, mengadu kepada makhluk. Mereka hanya mengeluh dan mengadu kepada Allah. Maka sudah cukup ya, merabaknya ho-ho yang takalan mandum keluhan tu. Dia kedanya kurang semangat. Nyata buka Facebook mandum keluhan. Lehu dah buka nyancit, seput dah buka nyancit, malam dah buka nyancit. Subuh hana update lah, hana bedah subuh lah. Mandum keluhan. Kan anak muda mantang. Tuhan muda. Masalahnya, masalah haji, masalah ini, masalah itu. Sayang yang dia keluhkan Allah itu. Sama lagi keluhkan Allah. Kenapa dia tidak bangun lebih cepat di subuh hari? Salat 2 rakaat paling kurang. Kemudian dia sampaikan kepada Allah. Atau kalau dia tidak sempat bangun terlalu cepat di malam hari, di subuh hari, hanya mentemung tahajud 20 rakaat. Dia salat di pagi hari, salat duha. Sampaikan kepada Allah. Ya. Untuk apa kita mengeluh, mengadu kepada makhluk? Apalagi yang kita keluh, yang kita adukan itu adalah tentang Allah. Kemudian lanjut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, min kunuzil bir kitmanus sir wal masaibi wal amradi was sadaqah. Dan di antara gudangnya kebaikan, ya, dan di antara gudangnya kebaikan, kitmanus sirri, menyembunyikan sir, wal masaib, dan musibah-musibah yang kita alami, wal amrad, dan rasa sakit, was sadaqah, dan sedekah. Ya, itu di antara gudang kebaikan. Ketika dikatakan gudang kebaikan, artinya ini bukan amalan orang biasa ini. Ini amalan wali-wali Allah. Yang pertama, kitmanus sir, menyembunyikan sir. Sir itu apa? Rahasia Allah yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Itu namanya sir. Dan kita semua dapat kadang-kadang. Ya, kon mesti bermalim tat, bersoleh tat, je ulama raya ilai beje ke urang wali enggak. Kadang-kadang kita orang biasa dapat sir itu. Mungkin ibadah kita terlalu banyak, mungkin hati kita yang bersih, mungkin interaksi kita dengan sesama baik. Allah berikan sir. Deh haju sangnya sir. Artinya Allah berikan sedikit kelebihan. Nah, orang-orang yang soleh menyembunyikan sir itu, anak pura-pura. Ya. Ya, tidak seperti kita. Nyo bunuh sang, nyo bunuh tak boleh mepa seharusnya, tapi hana mepa yo. Tapi bunuh lagi mepa sebelah bahi sang kamu lai ke bantu oleh malaikat long sang. Nya bak kedai kopi dah cerita. Sabahi sangnya ka gejih lah li Allah, yang ka nasir lah bacut. Lawiknya dah cerita lah, lawiknya melumpur lagi deh malaikat tapi lah lumpur lawiknya bak kedai kopi. Dengan senangnya. Anaikkan jin perupa roh malaikat. Sembunyikan sir itu. Biar kita yang merasakan dan hanya Allah yang tahu.
Jangan langsung disampaikan kepada orang lain. Itu sir. Ya. Khususnya orang-orang mungkin yang banyak beribadah. Gepedeh oleh Allah, geperasa. Ya, kenikmatan ibadah itu pada sir. Orang berilmu demikian juga diberikan sir oleh Allah. Karena 3 tak gemutalaah, 3 tak baca kitab, 3 tak kaji, gejuk sir baca oleh Allah. Tuploh ilmu, terbuka. Lagi deh laut deh ilmu. Itu tak perlu disampaikan. Tak perlu dicerita. Cukup kita yang tahu. Atau ada amalan-amalan lain. Kita terlalu baik pada orang, interaksi bagus, gejuk sir baca oleh Allah. Hanya dah pegang ilung sang pokok jiho yang kujak mangat bergaul dengan orangnya. Nah perlu pegang. Bergaul laju. Mungkin itu kelebihan diberikan oleh Allah sir karena usaha kita sebelumnya. Ya. Seperti penggerak-penggerak kafilah ini. Ya. Gebisir oleh Allah kahit dah perjuangkan zaman saboh saf orang dari 10 tahun yang lalu tak pakat-pakat orang untuk menghidupkan subuh seperti ini. Saboh saf yang hadir. 10 ro, 40 ro. Kemudian seiring perjalanan Allah getamah mungkin keikhlasan hati para penggeraknya. Hana kepentingan-kepentingan lain. Gebisir oleh Allah, gegerakkan hati-hati orang. Hati-hati orang gegerakkan truk rame kapuno. Nyensir. Tapi hana pula ada cerita. Ya, alhamdulillah. Berkat nalung lahinan karame baca anak perle dah pegah bah pegah lego itu yang bagian pegahnya mbah lu lagi-lagi lung tu lung pegah kan gerok ke orang lain lung pegah tu alhamdulillah nyo jemaah luar biasanya ya lung puja baca untuk Pak Wandi ya Pak Ayahanda Pak Mairul Ustaz Fakhruddin nya balung pegah anda ya. Itu namanya sir. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, min kunuzil bir kitmanus sir. Gudang kebaikan itu diantaranya kitmanus sir, menyembunyikan sir yang dia dapatkan dari Allah. Namanya juga sir, harus dirahasiakan. Ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu juga demikian. Mungkin karena terlalu baik hatinya, terlalu sabar, terlalu menahan hati, sakit hati. Tapi gutun, sabar. Bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun bersabar, disakiti bersabar, gejuk sir oleh Allah. Tiba-tiba watak suami yang keras, lunak dibuat oleh Allah. Buah sir tadi. Minyo biasa getak dapat kajak masjid. Tapi karena usaha terus menerus diajak. Pegah pingat le walaupun ke masjid kejap. Dia bak kedai kopi wait. Pingat le. Dia pingat kena le. Ternyata setelah 5 tahun, 10 tahun diingatkan, baru diberikan sir oleh Allah. Enggak perlu diingatkan lagi, langsung datang ke masjid setiap waktu salat 5 waktu. Amin insya-Allah. Baik 3 minggu 3 atau 3 Jumaat 3. Itu sir. Dan tidak perlu diceritakan ke tetangga-tetangga dalam majlis majlis ghibah juga kadang-kadang majlis itu. Yang boleh ceritakannya, alhamdulillahnya, berkatnya, itu sir dari Allah. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah, sir dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian, wal masaib, menyembunyikan musibah. Makna musibah di sini hal-hal yang memang kurang secara zahir, ya, agak berat kita rasakan. Persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan kehidupan sehari-hari berat. Hana ada pegah-pegah bakal tasom latih.
Itu gudang kebaikan itu. Itu arah-arah wali Allah itu. Ya. Dia sembunyikan dalam hati. Getun hala ke pegah-pegah bagus. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab mahabbah. Kata Imam Al-Ghazali, inna min ibadillah, ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka itu namanya tersebut sampai ke aras Allah, yang mereka itu dipuji-puji oleh para malaikat. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Nampak dari penampakan mereka itu orang yang tidak ada masalah sedikit pun. Tapi pada hakikatnya merekalah orang yang paling banyak masalah dalam masyarakat tersebut. Ada hamba-hamba Allah seperti itu. Tak kala dalam kampung ngotnya, tak kala dalam kampung cikoknya yang paling santai rahat. Biasa macam ibadah lagi gop lain. Wajah selalu ceria. Pakaian selalu rapi. Tapi kegoknya paling hana masalah apa. Kalau mengatakan hana masalah apa. Padahal kalau kita mau buka, kita mau cek, dialah paling banyak persoalan dalam hidupnya. Berhana irmo. Anak-anak tidak ada uang jajan sekolah. Ketika musim tahun baru enggak ada uang beli baju sekolah. Persoalan dengan ini, persoalan dengan itu, getul lah nanti. Maka itu dahsyat sekali itu. Jadi jangan kita pikir untuk menjadi wali-wali Allah itu harus di masjid saja. Ada hal-hal yang dahsyat sekali. Orang-orang yang masalah itu dia tidak sampaikan kepada siapapun. Saking tidak dia sampaikan kepada siapapun, kita menganggap dia tidak ada masalah. Padahal itu masalah. Namun dia hanya menyampaikan kepada Allah. Ya. Dan semua manusia punya masalah. Setiap orang itu ada perjalanan hidup yang panjang. Semua tanpa terkecuali. Ada perjalanan hidup yang sudah dia tempuh, yang panjang sekali. Bukan hanya kita, orang lain juga seperti itu semua. Kita semua sama. Tapi tinggal saja, na orang yang pupu pegah li, na pupu sakit pinggang pi pegah li koknya. Saya kata bagai kopi na pas sangai pinggang bengahnya. Na nyaman sangai pegah li, biu pegah li. Gadah silap pi kagabu masa bawah kedai kopi. Gadah silap. Silap. Ya kan pada pi tukang engkau pi kecok awal. Gadah ka masa bawah kedai kopi gabu. Masalah BO dalam rumah lepa je kam masa bawah kampung garu. Nah, jadilah orang-orang yang setiap masalah itu hanya dia sampaikan kepada Allah. Dia tahan, dia hanya dia sampaikan kepada Allah. Bukan tidak ada masalah. Justru dia paling banyak kadang. Maka malulah kita dengan orang-orang seperti itu. Kemudian wal amrad. Ya min kunuzil bir. Kitmanul amrad, di antara gudang kebaikan. Kitmanul amrad, menyembunyikan rasa sakit. Rasa sakit. Berarti amradnya kon sakit secara zahir. Menyakit secara zahir hanya disembunyikan. Cidduh. Artinya penyakit secara batin. Ya. Tersakiti, menyo bahasa jino main perasaan. Jadi orang-orang saleh itu orang-orang yang hatinya kebal. Kita sudah pernah menjelaskan, tak tahu di mana lagi. Ikhlas itu puncaknya adalah ketika hati sudah kebal. Itulah ikhlas. Ikhlas itu tidak ada urusan dengan uang. Ada apa namanya uang, ada uang, tidak ada uang, tidak ada urusan dengan Facebook, update enggak update, ada urusan ikhlas itu dengan itu. Tapi ikhlas itu ketika hati sudah kebal, itulah puncak ikhlas. Apa makna hati sudah kebal? Tidak ada lagi rasa kepada makhluk.
Beribadah, tidak beribadah, hana rasali dengan makhluk. Diomongin, tidak diomongin, dikritik, tidak dikritik, diejek, tidak diejek, dihargai, tidak dihargai, tidak ada lagi, dah kebal kita. Itulah puncak keikhlasan. Maka orang-orang yang ikhlas, itu orang-orang yang hatinya sudah kebal. Menyikirga anak tepeh li. Menyamantang tepeh, bukan tidak ikhlas, mantang dalam perjalanan menuju ikhlas. Kahek dah pubut, dah pubut. Tak kelam, padahal lah aku copeng aku pubut ni, ikhlas aku tak. Tapi ikun cika. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak meminta ajra. Ajra bukan uang. Ajra itu balasan, apapun balasan. Kalau saya enggak mau ambil uang, long hana apa-apa, long nyo kerja ikhlas. Tapi kahai ke puput so, hana so ucapkan terima kasih. Leh ke puput geduk bagai kopi nak berapa balik. Itu pancing le orang pakai melain tal. Hana itu ucapkan terima kasih. Padahal hana adalah kepe. Apa nak dia benar terima kasih ya. La yas'alukum ajra. Orang ikhlas itu orang yang kebal hatinya. Memang hana mengharapkan. Yang diharapkan cuman Allah. Yang diharapkan cuman Allah. Tidak ada selain itu. Apapun yang dia lakukan Allah. Kena harap surga hendak dijud. Ya. Orang tasawuf itu kenapa kita sering temukan ungkapan-ungkapan tasawuf, mesti lagi ungkapan Rabi'ah Al-Adawiyah atau ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku tidak layak masuk surga. Ya, kenapa ungkapan itu keluar? Keungkapan itu keluar karena ada hadis tentang surga dan neraka. Ketika Allah menciptakan surga itu, setelah Allah buat surga, dipanggil Jibril. Nanti dilihat hadisnya dalam Sahih Muslim ya, kalau tidak salah. Dipanggil Jibril. Wahai Jibril, lihatlah surga telah kuciptakan. Ketika Jibril melihat surga, apa kan Jibril? Ada yang ingat? Kata Jibril, nya Jibril yang kan, yang mulai diciptakan sampai kiamat selalu dalam ibadah kepada Allah. Ketika Jibril melihat surga, apa kata Jibril? Wahai Allah, aku khawatir tidak ada yang layak masuk surga, karena terlalu indah engkau ciptakan ya Allah. Yang Jibril mampu retak-retak dah. Terlalu indah surga itu. Lagak tak? Kebit lagak. Yang kata bahasa Ceraya, kebit. Terlalu indah surga itu. Ini bejo-jo. Contoh kecil. Dibuat pertemuan di suatu tempat. Yang di situ pertemuan VVIP. Yang hadir kelas-kelas misalnya kepala-kepala negara. Presiden cukup lagak dipegot, dihias sedemikian rupa, semua VIP dah. Tiba-tiba teruk tanya pada draw dia kenal lagi bancara kamu happy kamu we kenal. Ibi damang. Tapi kiban perasaan kira-kira. Tajid damang aju? Tajid damang? Keberatan tu. Merasa itu bukan tempat kita. Anda je dama yang awak-awak. Je awak-awak raya ai tanya. Anda je dama kan. Yang baru PPIP tingkat dunia ya. Kamu mulai merasa anda je dama. Lagak tak tempat yang kan
Intanyo mu silap hampah tak cak cocok silap dayo ina peduk ina. Nyan baru PPIP kelas dunia. Makanya kan ada hadis yang terakhir masuk surga. Enggan dia masuk surga. Merasa tidak layak. Yang terakhir itu yang sudah gosong, yang sudah hitam, yang sudah pekat, selamat dari neraka, yang gesemano lam i haud. Kemudian disuruh masuk surga, menantruk pintu kala dalam surga. Kan ada hadisnya itu sudah pernah kita bahas. Sampai Allah tersenyum kepada dia. Kata dia kepada Allah, ya Allah, sangnya kau penuh surga, ya Allah. Ya. Ada tempat, mana penuh. Karena merasa itu tadi. Jadi surga itu terlalu indah sekali. Cuman digedanya, mengikuti persyaratan surga memang hansip syarat. Ya. Sebaliknya ketika telah diciptakan neraka, dipanggil Jibril. Wahai Jibril, coba engkau lihat neraka. Sudah aku ciptakan. Apa kata Jibril? Ya Allah, subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Pekan Jibril di kala neraka, sepertinya tidak ada yang bisa lolos. Ada kekalan persyaratan neraka oleh Jibril, nyo letat orang mencukupi syarat dalam neraka. Dan secara persyaratan tanya sang baik lebih kenal sebenarnya. Maka orang-orang soleh itu kalau beramal dia niatnya hanya lumpubutnya apa? Untuk selamat daripada apa? Neraka. Hai drone getat lah goron, rajin tak ni puput, taat tak drone itu pun tim. Hana harapkan apa? Drone memang gebantah yang menyaurang katrok bah hakikatnya gebantah. Hai cik menan nyolong puput untuk selamat draw daripada apui neraka. Jadi dia enggak ada urusan lagi dengan manusia. Urusan manusia hek dah. Yang nak kecewa teman-teman. Maka apapun dilakukan niatnya nyo selamat draw apui neraka, selamat draw apui neraka. Drone pakal yang menon puput gak dah iki susah dah je lagi drone. Mudah. Pun susah yang menurut draw ke. Long puput untuk peselamat draw daripada apui neraka. Sedekah lagi hancit. Ketika kita sedekah, kita infak, kita kasih, tidak perlu merasa berjasa. Itu pun jasa. Siapa punya uang? Allah. Jadi kalau ikhlas, tadi ya, kitmanul amrad. Kalau ikhlas kita berbuat, kita enggak akan merasa berjasa. Karena pada hakikatnya setiap amalan, setiap perbuatan yang kita lakukan semuanya untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Kedra tekan kurang. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan ya Allah, nyopo selamat dari api neraka. Kita bantu orang, bukan sedang membantu orang. Walaupun secara zahir kita membantu orang, bukan membantu orang. Kita sedang menyelamatkan diri daripada api neraka. Umar letakkan bantuan kalau bantu ron yo kan, kalau bantu ron. Dan lo hana lebih hegat dari ron kan, berarti lo bantu ron kalau lebih hegat kan. Dengan lo selamat draw yo. Hai menurut syarat lebih lengkap ke dia sahabat alung untuk peselamat draw yo daripada api neraka. Ya. Maka tidak perlu lagi kita sakit-sakit hati. Kenapa sakit hati? Hai, hana terima kasih. Memang hana tak harap kan? Tak puput untuk peselamat draw daripada api neraka. Bahkan kan hana terima kasih, dia ejek lom, dihina lom. Banyak sekarang ni yang baper-baper ni memang era baper ni akhir zaman ni. Semua kalangan bawa perasaan. Ya. Mulai kalangan pejabat sampai lapisan bawah. Pejabat baper cit. Bahkan lebih sering pejabat baper. Kahek gatu, nyoji. Bantruk teman korang kalahin berita. Kai pegah mana, mereka kaget satu. Hanya husnuzan tanya kepada pejabat. Biar tak kritik tapi kan. Tak kuat tu ke. Ya, itu yang dirasakan oleh di atas begitu. Ya.
kahek ke pegak gatu peraturan tak pegak penuh tak pegak mudi ana dihargai kalain berita kaikun kanyo kaji. Demikian juga kita semua. Jadi sebenarnya ceramah subuh ini untuk menghilangkan budaya baper. Ana perle baper dayo bawa perasaan. Karena kita semua berbuat untuk menyelamatkan diri daripada api kabeh. Amdenya dayo mana? Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa nasihat sederhana daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mudah-mudahan bisa kita serap, kemudian kita implementasikan mulai subuh ini. Jadi duk ba kedai kopi bekli cerita nasib draw masing-masing haid dah dengar li dum. Yang dah cerita tengok pilih cerita. Bicara yang happy-happy saja, yang jangan ada lagi status-status galau. Anak mika cucu-cucu kan apa galau lempus ba Facebook. Mari kita terus hidup ini berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Dan terus menginspirasi siapapun. Terus menghadirkan motivasi. Karena ada yang manusianya masalah cukup le, cik manusianya dia cik penuh masalah. Baiklah gop karena masalah, tambah masalah dia lo. Dua ke beban ni. Ini protes atasan tayung atasan kau kan. Ya. Nah, jadi kita usahakan tidak ada lagi kegalauan, kebaperan. Ini anak-anak muda juga demikian. Be anam pepe kali galau, kali baper kanyo le kaji le. Harus kuat. Karena kita orang-orang beriman itu yang berikan motivasi langsung Allah. Be rugo Allah beri motivasi kita yo. Kita orang beriman itu langsung Allah berikan motivasi. Bukan orang tua kita, bukan sahabat kita, langsung Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. In kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian merasa hina. Jangan pernah kalian merasa sedih gundah. Wa antumul a'launa, kata Allah. Allah yang beri semangat pula. Wa antumul a'launa, kalian yang paling tinggi, kalian orang-orang hebat. Kalian bisa. Karena ada keimanan, kekuatan iman. Wa antumul a'launa, Allah langsung yang kasih semangat. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman, yakin kepada Allah. Ya tengok lagi encik menyona urang lelaki semangat you baca Quran you. Pu semangat balung balang Quran semangat ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka beberapa butiran nasihat dan hikmah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mudah-mudahan bisa terus membuat kita semakin sadar tentang makna hakikat daripada beragama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.